Tes. Ya demikian taujih dari Bapak Ustadz Qoid Surawan. Masya Allah luar biasa menggemparkan aula pendopo pengayoman. Iya amin umroh lagi. Ya acara berikutnya yaitu tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Haji Husni Darajatun MPD. Namun sebelum saya panggil, saya akan bacakan biodata beliau. Nama Husni Darajatun, tempat tanggal lahir Tegal 8 September 1974, alamat perumahan Gria Citra Alam Asri, Karanganyar, Kabupaten Tegal. Pendidikan formal S1 Universitas Negeri Jakarta, S2 Universitas Negeri Semarang, pendidikan non formal Lembaga Tahfidz Al-Quran Al-Hikmah Jakarta, Lembaga Bahasa Arab Al-Mubarak Jakarta, penulis artikel dan buku, pembicara forum kajian Islam, motivator pendidikan Islam, dan masih banyak lagi. Pengalaman organisasi, Ketua Ikatan Dai Indonesia atau IKADI Kota Tegal, Ketua Korps Mubalik Muhammadiyah PDM Kota Tegal, Kepala SHU Baitullah Cabang Tegal, Pembimbing Ibadah Haji KBIH Aisyah Kota Tegal, dan masih banyak lagi. Prestasi yang diraih, Guru MTS Prestasi Tingkat Jateng 2006, 2008, dan 2015. Wisudawan terbaik Universitas Negeri Semarang tahun 2010. Dan tentunya masih banyak sekali di sini biodata atau riwayat hidup beliau, namun karena keterbatasan waktu tidak bisa kami bacakan secara lengkap. Family datang minta dijemput pagi di Kota Gede. Saatnya kita sambut Ustadz Husni Darajatun MPD. Tafadhol maskura Ustadz. Ibu Yuyun, Bu Devi. Cek 7 miliar, cek 10 miliar. Biasanya cek setunggal kali tiko nggih. Nah, saniki cek 7 miliar, cek 10 miliar nggih. Amin. Niki amargi Jawa terus mboten kontur apa pripun niki? Oh menunggu. Jawa terus mboten kontur, alhamdulillah. Ustadz Qoid, Ustadz Yono, tim Rosyidah, tim SHU Baitullah Temanggung, tim SHU Baitullah Kota Tegal, ada istri saya Bu Farida, Mbak Isnaini, Mbak Tuti, para ustadz, guru-guru, para alim, tokoh masyarakat, ibu-ibu dan bapak-bapak, serta adik-adik yang hadir di pagi hari ini. Mudah-mudahan yang menjawab salam Pak Husni dengan sempurna, nuwun sewu Ibu. Mudah-mudahan yang menjawab salam saya dengan sempurna, Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat. Allah berikan keselamatan dunia akhirat. Allah tambah rahmatnya. Allah tambah berkahnya. Allah jadikan min ahlil jannah. Utangnya lunas. Oh, paling banter niku. Kersane Ustadz Qoid midanget jamaah Rosyidah tesih wonten utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu, bapak, kakak dan adik, salam sayang, salam cinta untuk anak-anak kita yang masih hadir bersama ibu bapak.
anak-anak kita yang selalu kita doakan. Monggo doa yang diajarkan Al-Quran, yang selalu kita ulang-ulang. Monggo lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina, Masya Allah, waj'alna lil muttaqina imama. Ibu, Bapak, doa kita, ya Allah, duhai Al-Wahhab, duhai Sang Pemberi Karunia, karuniakan kepada kami pasangan hidup. Ibu, Bapak, nuwun sewu, wonten ingkang rawuh berpasangan? Ibu kalian suami, bapak kalian istri wonten? Kathah ingkang rawuh piyambakan apa kathah ingkang rawuh berpasangan? Ya Allah, bapak ibu pundi? Oh, saweg masak nggih. Bapak-bapak masak teng griya nggih. Ibu-ibu pengajian, Masya Allah. Ibu, bapak, kita mohon kepada Allah agar pasangan hidup kita Allah berikan qurrata a'yun, agar anak keturunan kita Allah berikan qurrata a'yun. Ibu, bapak, kakak, adik, kula nate baca tafsir qurrata a'yun, salah setunggalipun sahabat mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ngendika, qurrata a'yun adalah orang-orang yang taat Allah dan taat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang sudah taat Allah, taat Rasulullah, inilah puncak permohonan kita. Waj'alna, monggo dilanjutkan. Waj'alna lil muttaqina, Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah, jadikan anak-anak kami, pasangan hidup kami, jadikan kami menjadi imam lil muttaqin. Ibu, bapak, imam itu di depan atau di belakang? Imam itu memimpin atau dipimpin? Imam itu menjadi teladan atau meneladani? Imam itu diikuti atau mengikuti? Imam itu pelopor atau pengekor? Imam itu leader atau follower? Masya Allah. Ibu, bapak, kakak, adik, inilah doa yang diajarkan Allah agar anak kita bukan pengekor tapi pelopor,
yang membuka jalan orang-orang banyak untuk berbuat kebaikan. Allahu Akbar. Ibu, bapak, kakak dan adik, Allah menganugerahkan kepada kita cita-cita kita meraih kemenangan, meraih kemuliaan. Ibu bapak, saya mencatat tahun lalu saya dengan Ustadz Qaid pergi ke negeri China. Nah, maka saya kutip bahasa Cina ya. Shio, ngertos mboten? Shio niku urusan apa biasanya? Shio niku urusan lahir, tanggalnya kapan, tahunnya berapa, ikutnya shio apa ya. Hari ini shionya apa ibu? Mboten ngertos ya. Ada shio macan, ada kelinci, ada kuda, ada ular, ada kodok. Kira-kira shionya apa ibu? Masya Allah. Kata orang China, orang itu beruntung kalau memiliki shio yang menguntungkan. Orang China mengatakan begitu. Orang disebut menang, beruntung kalau tahunnya di tahun yang menguntungkan itu. Kalau nggak menguntungkan nggak beruntung. Ibu sepakat bukan? Apakah kemenangan keberuntungan berdasarkan tahun? Tapi kita hormati. Hok. Nate midanget tenten hok. Hoki nate midanget. Memelihara ikan, memelihara tanaman yang diyakini mengandung hoki. Ya Allah. Boleh enggak? Kita hormati mereka, memahaminya demikian. Lok kedudukan. Kata orang Amerika nggih, mboten Amerika mboten. Ibu, bapak, orang-orang Amerika mengatakan manusia itu beruntung kalau memiliki 3P. Jangan ditukar P3, jangan ya. 3P ya, kita nggak bicara politik. 3P apa? Power, kekuatan. Position, kedudukan. Property, harta, keuangan. Ibu bapak, ternyata di Indonesia pun ada. Ibu bapak, harta, tahta, wanita, Toyota, kuota. Oh ibu, kuota. Ibu, bapak, pengajian ini live. Jadi kalau ibu bapak nun sewu ada yang sempat ada yang sempat ngantuk mboten ya? Atau sih mboten nonton ya, Masya Allah. Kalau ada yang nggak bawa catatan, boleh diputar ulang. Syaratnya ada kuota ya. Harta. Ibu, maaf nun sewu. Orang-orang bapak, orang-orang biasanya dihormati kalau ia punya, kalau lagi nggak punya, ada uang. Oh kok sama ya? Ada uang, abang disayang,
tidak ada uang. Oh ya Allah, Pak, Bapak. Astagfirullah, jangan, nggak boleh. Masa nggak ada uang ditendang? Jangan, nggak ada uang, nggak ada uang, segera umroh. Ibu, Bapak, tabi'u bainal umrah wal haji. Ikuti umrah dengan haji, haji dengan umrah dengan haji. Ikuti yang sudah umrah sekali, ngacung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 60, Masya Allah. Yang sudah umrah 2 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alhamdulillah. Makin turun. Yang sudah 3 kali, 1, 2, 3, makin turun. 4, ya oke, alhamdulillah. Yang sudah 4 kali, 1, 2, Masya Allah. Yang sudah 5 kali, 1, Masya Allah. Yang sudah 6 kali, makin tidak ada. Yang mau umroh lagi, ngacung semua, alhamdulillah. Yang segera ingin haji, alhamdulillah. Ibu, Bapak, Ustadz Qaid ngendika wong garing ngacung mau mboten kersa. Ngacung bayar mboten? Betul. Ibu, Bapak, ikuti umroh ke haji, haji ke umroh. Kenapa? Fa innahuma yanfiyan. Keduanya, umroh dan haji, menghapus al-faqra wal-dhunub, dosa dan miskin. Ibu, Bapak, boleh lanjutkan pertanyaan Pak Husni? Umroh dan haji menghapus 2 hal. Apa yang pertama? Dosa. 1, 2, 3. Yang kedua, miskin. Ibu, ada uang, abang disayang. Gak ada uang, disuruh umroh. Gak ada uang suruh umroh Pak Husni. Iya, pakai ayat-ayat Al-Quran. Dengan pertolongan. Emang umroh dengan uang? Tidak. Dengan apa? Pertolongan Allah. Ibu, Bapak, kakak dan adik, alhamdulillah, Al-Quran mengajarkan, mulia, menang bukan tentang harta, bukan tentang kedudukan, bukan tentang tanggal lahir, bukan tentang latar belakang keluarga, bukan. Mari kita dengarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan keyakinan untuk kita. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ibu nate midanget surat ini? Surat apa ini? Al-Fajr, Masya Allah. Maka siapa yang Allah uji dengan kekayaan, dengan kenikmatan, dengan harta, dengan kedudukan mulia, maaf,
kebanyakan manusia kemudian berkata, ya Allah, terima kasih ya Allah. Ibu, bapak, wonten boten piantun angsal rezeki kathah terus matur ngaten, ya Allah, kenapa saya diberi harta banyak ya Allah? Wonten boten? Orang diberi harta mesti mengatakan terima kasih ya Allah. Ngaten nggih? Ya Allah, kenapa Engkau beri aku harta banyak ya Allah? Kenapa Engkau uji aku dengan harta banyak ya Allah? Saya khawatir dengan harta banyak saya semakin dihinakan. Wonten boten? Kebanyakan manusia akan berkata, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau sayang pada kami, Engkau muliakan kami, harta kami berlimpah, kedudukan kami mulia, kami terhormat. Terima kasih ya Allah, Engkau sayang pada kami. Leres betul? Ibu, bapak, Allah melanjutkan. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Ibu, bapak, ketika manusia diuji, rizkinya sempit, dompetnya tipis, rekeningnya habis. Biasanya ngomong apa ibu, bapak? Ada nggak yang seperti itu terus ngomong terima kasih ya Allah? Begitu? Apa biasanya ngomongnya? Ya Allah, kenapa saya yang diuji? Ya Allah, saya kan rajin ikut rasyidah. Ya Allah, saya kan menghafal Al-Quran. Kenapa dompetnya tipis-tipis? Kenapa rekeningnya habis? Salah saya apa gitu? Bukankah engkau tahu di mana keadilanmu? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ibu, bapak, kakak adik, mulia itu karena uang, karena kedudukan, karena harta, apa karena dekat dengan Allah? Ibu, bapak, kita jawab dengan sungguh-sungguh. Mulia karena dekat dengan Allah. Setuju? Ibu, bapak, kalau Pak Usi tanya setuju, jawabnya sepakat, ya. Ibu, bapak, belum sepakat. Ibu, bapak, mulia hanya karena dekat dengan Allah. Setuju? Masih ada yang setuju? Mulia hanya karena dekat dengan Allah. Sepakat? Temanggung luar biasa. Tepuk tangan untuk Temanggung. Masya Allah. Ibu, bapak, mari kita lihat orang-orang yang Allah muliakan. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Ibu, bapak, kakak adik, pernah dengar ayat tadi yang Pak Usi baca? Ini ayatnya. Falamma tara al-jam'an, ketika dua golongan itu saling melihat. Ibu, bapak, kalau saling melihat itu
Caket nopo tebih? Ibu melihat saya? Benar? Jelas wajah saya? Rekening saya jelas? Ibu bapak, kalau saling melihat berarti dekat. Ibu bapak masih ingat? Ini kisah siapa dengan siapa? Nabi Musa dengan siapa? Dengan manusia yang paling jahat. Ini ngerasani nggak Bapak? Ngerasani orang nggak Bapak? Yang kita rasani Fir'aun boleh? Siapa manusia yang paling jahat? Ya Allah. Nabi Musa sudah sampai tepi Laut Merah, di belakangnya mengejar pasukan Fir'aun. Pengikut Nabi Musa kemudian berkata, qala ashabu Musa, berkata pengikut-pengikut Nabi Musa, inna lamudrakun. Musa, Nabi Allah, kita pasti tertangkap. Kita pasti tertangkap. Ibu bapak, pengikut Nabi Musa ngomong begitu wajar apa betul? Ya Allah, sudah saling melihat. Sudah saling melihat. Tapi di depan kita laut, di belakang Fir'aun. Nabi Musa, kita tertangkap. Apa kata Nabi Musa? Ibu, bapak, kalau ini cara berpikir yang pertama tadi, akan ditangkap penguasa jahat. Orang yang dipenjara, ditangkap, dihukum menurut bahasa manusia, orang yang mulia atau hina? Orang yang dipenjara, ditangkap, direndahkan, itu orang yang dimuliakan atau dihinakan? Dalam bahasa manusia, kami tertangkap itu kami hina. Ibu bapak, Nabi Musa bukan pemimpin kaleng-kaleng. Nabi Musa berkata dengan tegas, qala kalla. Nabi Musa berkata, la, tidak akan. Tidak akan. Ibu, bapak, Nabi Musa melanjutkan alasannya, inna ma'iya rabbi, sesungguhnya Allah bersama saya. Allah bersamaku. Kalau disebut Allah bersama saya, berarti dekat apa jauh? Masya Allah. Nabi Musa mengajarkan mulia itu ketika dekat dengan Allah. Ibu bapak, yang tadi Pausi baca ada di surat apa? Asy-Syu'ara. Barakallahu fiik. Ibu terima kasih. Surat apa? Asy-Syu'ara. Ibu bapak, inilah kemuliaan saat dekat dengan Allah. Maaf, waktu kita terbatas. Pausi akan lanjut dulu ya. Pausi minta maaf. Suaranya ada enggak nih? Nonton film sebentar ya, sambil Pausi minum.
Maaf, pausnya ambil dari film yang dibuat orang-orang Nasrani. Jadi Nabi Musanya gondrong seperti itu, ya. Wallahu a'lam. Ini pasukan siapa, Ibu? Ini pasukan Mas Fir'aun, ya. Ini pengikutnya Nabi Musa. Nanti di akhirat digambarkan Nabi Musa pengikutnya yang terbesar. Tapi belum sebesar pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa berkata, tidak akan. Kenapa? Allah bersamaku, gitu ya. Ibu bapak, mulia itu ketika kita dekat dengan Allah. Mulia itu ketika kita dekat dengan Sang Maha Kuasa. Ibu bapak, dan yang mendekatkan kita kepada Allah adalah ayat-ayat Al-Quran. Wallahu alam, ini hanya gambaran. Ini hanya gambaran. Nanti aslinya seperti apa, ibu bapak, ketika nanti di surga bertemu Nabi Musa, ya. Mau ketemu Nabi Musa? Nah, nanti tanya langsung kepada beliau, ya. Nanti ajak paus nih. Masya Allah, lautnya terbelah. Alhamdulillah, semua menyeberang, semua diselamatkan Allah. Itulah kemuliaan. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemuliaan itu ketika Allah dekat dengan kita. Ketika kita mendekat kepada Allah, itulah kemuliaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. Ibu bapak, kakak dan adik, ayat ini cerita tentang kisah apa? Tentang dua manusia terbaik, dua manusia yang nanti pertama kali mengetuk pintu surga, dua manusia yang nanti ibu bapak akan kunjungi di Masjid Nabawi. Keduanya berbaring di Masjid Nabawi, bertiga dengan sahabat Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, siapa yang mau berziarah ke tiga makam terbaik ini? Amin, bismillah. Ibu bapak, 28 Maret nanti dengan Ustadz Qaid atau dengan Pak Usi juga boleh, Ustadz, ya. Pak Usi insya Allah berangkat 28 Maret juga, mudah-mudahan, ya. Kalau nanti kursi Ustadz Qaid habis, boleh ke Pak Usni, ya. Kita ketemu di sana, insya Allah, dengan pertolongan Allah. Bismillah. Ibu bapak, ketika keduanya di dalam gua,
ketika peristiwa hijrah dari Makkah menuju Yathrib, belum jadi Madinah. Dari Makkah menuju Yathrib, keduanya ada dalam gua dan musuh-musuh pengintai sudah di kaki bukit Thur. Maka sahabat Abu Bakar berbisik kepada Nabi, "Ya Rasulullah, lau nadharu qadamaihim la yarawna." Ya Rasul, kalau mereka naik terus mereka menunduk melihat kaki mereka sendiri, pasti kita tertangkap. Mirip bukan kalian Nabi Musa? Mirip nggih? Tapi tadi Nabi Musa mengatakan, "Inna ma'iya Rabbi." Sungguh Allah bersamaku. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan bersamaku, tapi beliau mengatakan dengan yang lebih lembut, lebih halus, lebih indah, dan untuk ibu bapak semuanya. Nabi bersabda, "La tahzan." Boleh ikuti Pak Usni? Tangannya digerakkan, "La tahzan." Ulangi. Jangan khawatir, jangan sedih, jangan takut, jangan gelisah, jangan galau, jangan runtak. Runtak bahasa Temanggungnya apa? Napa? Runtak bahasa Tegal, bahasa Temanggungnya apa Ustaz? Runtak niku cemas, keringat dingin. Napa? Ngapunten terbawa bahasa Tegal, maaf nggih. Jangan khawatir, jangan sedih, jangan cemas, jangan gelisah. Innallaha, monggo, ma'ana, sungguh benar-benar Allah bersama kita. Ibu, bapak, kalau Allah bersama kita, pantas gak kita gelisah? Kalau Allah bersama kita, Allah menolong kita, pantas gak khawatir? Melihat angka 34,7 juta, khawatir apa mboten? Duitnya sing pundi? Duitnya saking pundi? Saking yang maha kaya. Ibu bapak wonten ingkang lahir kalau wingi pas lahiran, kelingan mboten pas lahiran? Mboten. Pas lahiran ceprot, iya. Sudah bawa dompet ada? Sudah bawa ATM? Atau bawa ini struk gaji? Gak ada. Allah menciptakan kita tak punya apa-apa. Yang membuat kita punya siapa? Ayo bareng-bareng, 1, 2, 3. La tahzan, innallaha ma'ana. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir, jangan sedih, jangan takut, jangan gelisah, jangan cemas. Sungguh Allah bersama kami. Ibu bapak, inilah kemuliaan. Siapa yang pernah mengalami begini? Sedang kumpul-kumpul, biasanya yang suka ngobrol ibu apa bapak? Oh, ngaku. Sedang kumpul ngobrol-ngobrol, akhirnya saking asyiknya ngobrol, kemudian maaf, nggak sengaja menyebut nama seorang teman yang nggak hadir.
Niki asmane apa nggih? Kalau lagi ngobrol terus nyebut nama orang namanya apa? Ngerasani, menggunjing. Menggunjing itu dapat pahala atau dapat? Astagfirullahaladzim. Saking asyiknya ngobrol, tiba-tiba nyebut nama teman kita. Nggak sengaja. Kemarin kok nggak kelihatan ya? Iya, kemarin kemana dia ya? Padahal materinya asyik loh. Materi yang pertama. Saya benar-benar tergugah. Kira-kira dia kemana ya? Oh, saya pernah. Iya, kayaknya dia sedang punya motor baru. Tahu nggak? Itu motor utang. Aduh, astagfirullahaladzim. Wah, mulai ada majelis ngerasani. Ustadz Qaid lewat midanget iku. Ustadz Qaid namung ngendika ngaten. Ramadan. Kira-kira ibu berhenti apa melanjutkan? Ibu mengucapkan istighfar atau hamdalah? Hanya kata yang disebut Ramadan. Ibu, kali lain, bukan ibu-ibu, bukan. Ibu sudah tobat, bukan. Bapak. Ada orang-orang sedang ngobrol, sedang ngerasani, Ustadz Qaid lewat lagi. Ustadz Qaid ngendika, Jumadal Ula. Kira-kira berhenti atau bengong itu orangnya? Maksudnya apa Ustadz Jumadal Ula? Ibu, kalau bulan Ramadan, ibu-ibu, saya, bapak-bapak tidak berani ngerasani, tidak berani menggunjing. Karena apa? Puasanya batal. Tidak batal puasanya, yang batal apanya? Pahalanya. Sia-sia hanya di bulan Ramadan. Kenapa kita tiba-tiba sadar gak pengen ngerasani? Karena apa? Allah sangat dekat. Ibu, bapak, pas puasa-puasa, terik panas matahari, berani enggak masuk ke rumah, celingak-celinguk, sepi, gak ada orang, buka kulkas, terus ambil wantun apa betul? Kenapa? Karena yakin Allah melihat. Kalau enggak puasa, kira-kira? Ibu bapak, masya Allah nggih. Inilah Ramadan. Bismillah. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersamai kita hingga bulan Ramadan insya Allah. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, inilah puncak anugerah seorang mukmin ketika mereka, semoga kita memiliki yakin, namanya ihsan. Apa namanya? Nabi ditanya, ya Rasul, ihsan itu apa? Nabi menjawab, ihsan itu engkau menyembah Allah, engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Sakit betul? Mirsani Gusti Allah sakit. Tapi jika engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah selalu. Masya Allah. Ibu, bapak, perasaan seperti itu lebih mudah terjadi di bulan Ramadan atau di bulan-bulan selain Ramadan? Masya Allah. Itulah Ramadan. Betapa mulia Ramadan hingga manusia tiba-tiba menjadi baik. Ya, ibu nyetel TV betul? Pas Ramadan nyetel TV betul?
Nate nggih, nate. Nate mungkin nggih. Nyetel TV, penyiarnya pakai kerudung. Tiba-tiba di Ramadan pakai kerudung. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan selepas Ramadan tetap pakai kerudung ya. Tiba-tiba selamat bulan suci, tiba-tiba tausiah di mana-mana, tiba-tiba nasihat di mana-mana, pengajian di mana-mana, hanya di bulan Ramadan. Betapa mulianya Ramadan, betapa Allah sangat dekat di bulan Ramadan. Maka ibu, inilah puncak seorang mukmin meraih kemuliaan. Bismillah. Ibu dan bapak, kakak dan adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luruskan niat, sucikan hati buat persiapan sebelum Ramadan. Yakinkan pada diri kita. Ibu bapak, yakinkan. Jangan sampai menyesal. Jangan sampai menyesal. Penyesalan itu di awal atau di akhir? Ada nggak penyesalan di awal? Tidak ada. Menyesal itu setelah kejadian. Kalau di awal namanya apa? Kalau di awal bukan penyesalan. Iya, pendaftaran itu di awal ya. Ibu bapak, nggak ada penyesalan di awal. Jangan sampai menyesal. Yuk kita nikmati betapa Allah menyampaikan yang pertama, satu-satunya bulan yang disebut di dalam Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Ada bulan yang lain yang disebut? Gak ada. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Allahu Akbar. Gak ada bulan yang lain disebut. Pasti mulia. Yang kedua, ibu bapak, di dalamnya diturunkan Al-Quran. Semua yang bersama Al-Quran pasti mulia. Setuju? Oh, kalau posisinya tanya setuju? Ulangi. Semua yang bersama Al-Quran pasti mulia. Setuju? Malaikat yang memimpin seluruh malaikat. Malaikat siapa? Jibril. Mengapa? Jibril mengantarkan wahyu Al-Quran. Pemimpin para nabi dan rasul sinten? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Rasulullah menerima Al-Quran. Kota suci di dunia, kota apa? Makkah dan Al-Madinah. Kenapa? Allah turunkan Al-Quran di kota Makkah dan Al-Madinah, yang insya Allah 28 Maret kita kunjungi, insya Allah. Bulan yang paling mulia, Ramadan. Kenapa? Diturunkan Al-Quran. Malam yang paling mulia, Lailatul Qadar. Nilainya lebih dari 1000 bulan. Malam apa itu? Karena di dalamnya diturunkan Allahu Akbar. Maka ibu, inilah Al-Quran yang menjadikan kita akan mulia. Bismillah. Orang yang berpuasa, dikatakan oleh Nabi, ada satu pintu yang tidak boleh lewat kecuali yang berpuasa. Pintu apa? Ar-Rayyan. Mudah-mudahan ibu, bapak, semua kita sampai ke surga lewat pintu Ar-Rayyan. Amin, insya Allah. Siapa yang berpuasa sehari karena Allah jauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan.
La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Jangan sampai menyesal. Semua ibadah sunnah di bulan Ramadan nilainya seperti ibadah wajib di bulan selainnya. Bagaimana kalau ibadah wajib? Allah lipat gandakan lebih dari itu. Allahu akbar. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, maaf, lebih dari 1000 bulan. Ibu bapak nun sewu, tidak sama dengan khairun. Khairun itu artinya lebih baik, ya, lebih mulia, lebih utama. Kebaikan dimudahkan, kejahatan disulitkan. Surga dibuka, neraka ditutup. Dikatakan kepada seluruh penghuni dunia, penghuni bumi, ya baghiyal khair, duhai para pecinta kebaikan, aqbil, sambutlah, sambutlah Ramadan. Wa ya baghiyasy syarri, duhai pecinta keburukan, aqsir, hentikan. Ibu, bapak, saat Ramadan lebih mudah melakukan kebaikan apa keburukan? La haula wala quwwata illa billah. Pintu menuju ampunan dibuka luas. Allahu akbar. Ibu dan bapak, semoga Allah sampaikan kita ke Ramadan tahun ini. Sudah dengar berita belum ibu, bapak? Sudah baca? Ada di WA enggak? Ibu, ini rahasia nggih? Rahasia antara kita ya. Bapak-bapak nggak boleh dengar. Boleh. Ibu, bapak, Ramadan tahun ini, ya Allah, Ramadan yang terakhir. Serius Pausi kok malah tertawa? Ramadan tahun ini, Ramadan yang terakhir. Siapa yang yakin Ramadan tahun depan ketemu? Yakin? Jangankan tahun depan, Ramadan besok ketemu, yakin? Tidak. Ibu, Ramadan besok, Ramadan 1447. Nggak mungkin ada lagi Ramadan 1447. Ya, coba ibu, kalau dikatakan kepada ibu, kepada bapak, ibu bapak, ini kesempatan panjenengan terakhir, kira-kira beribun? Sungguh-sungguh atau main-main? Temenanan apa guyonan? Bismillah. Yakinkan ibu bahwa ini adalah Ramadan terakhir kita. Belum tentu kita jumpa Ramadan berikutnya. Ya Allah, bismillah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke Ramadan. Amin. Ibu bapak, ini yang bisa Pak Husin sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan kepada kita. Menyampaikan ke Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan umur kami hingga bulan Ramadan. Terima kasih. Pak Husin kembalikan ke Bu Yuyun dan Bu Debi. Betul? Langsung doa saja. Oh, doa langsung. Baik, ibu bapak, saya diminta memimpin doa lagi. Boleh ibu bapak kita khusyukkan hati kita. Kita nyuwun kepada Allah, mudah-mudahan Allah menerima doa-doa kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana lakal hamd. Ya Allah, ya Rabbana,
Duhai Sang Maha Pencipta, duhai Sang Maha Pemberi rizki, duhai pemelihara, duhai pengatur segala urusan kami, duhai pemilik alam semesta, duhai penggenggam jiwa-jiwa kami. Lakal hamdu ya Allah, bagimu segala pujian ya Allah. Ilaikal mushtaka, kepadamu kami berkeluh kesah ya Allah. Kepadamu kami menyampaikan perihal urusan kami ya Allah. Engkau yang maha tahu. Innaka ta'lam ya Allah, innaka ta'lam ma la na'lam. Engkau maha tahu ya Allah, sementara kami tidak tahu apa-apa. Ya Allah, kami mohon kepadamu, inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, karena kami yakin sepenuhnya Engkaulah Allah, la ilaha illa ant. Sungguh ya Allah, tidak ada sembahan kecuali Engkau. Antal ahad, antas samad, anta lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Engkau satu-satunya sembahan kami ya Allah. Engkau tempat kami bergantung ya Allah. Engkau yang tidak berputra, Engkau yang tidak berorang tua ya Allah. Tidak ada yang menyamai dirimu ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumil qiyamah. Sampaikan ya Allah, sampaikan salam, salawat, keberkahan untuk teladan kami, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, semua yang mengikuti petunjuk beliau ya Allah. Izinkan ya Allah, izinkan nama kami ada dalam barisan panjang penuh berkah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Rabbana ya Ghaffar ya Ghafur, ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Duhai Sang Maha Pengampun segala dosa, ampuni dosa kami, ampuni dosa ibu dan ayah kami. Sayangi mereka ya Allah, seperti mereka begitu sayang mendidik kami dengan penuh cinta sejak kami kecil. Rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Juga saudara-saudara kami seiman ya Allah, ampuni semua saudara-saudara kami seiman ketika nanti Engkau menegakkan hisab, ketika nanti Engkau menegakkan perhitungan amal kami. Ampuni kami dan semua saudara kami ya Allah. Allahumma ansurna ya Allah wal muslimin, Allahumma afina wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma arhamna wal muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, selamatkan kami, sayangi kami, ampuni kami, berkahi kami dan seluruh saudara-saudara kami seiman, seislam di Palestina, di Gaza, di Sumatera, di Aceh, di semua tempat. Ampuni, sayangi, bimbing, lindungi, tolong kami ya Allah dan seluruh saudara-saudara kami seiman. Allahumma barik lana fi hadha syahr. Berkahi kami ya Allah, berkahi kami di sisa bulan-bulan ini ya Allah. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami hingga Ramadan. Wa taqabbal minna ya Allah, terimalah semua kebaikan kami, khususnya nanti saat Ramadan. Ya Allah, sebagian saudara kami telah bertekad untuk menuju Baitullah. Berikan kepada mereka pertolongan ya Allah. Mudahkan semua urusan mereka, sehatkan mereka, sampaikan mereka hingga berziarah ke makam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar dan sahabat-sahabat yang lain. Sampaikan mereka sujud di depan Ka'bah Baitullah Masjidil Haram. Ya Allah, kami yang belum menekadkan diri, bukakan pintu kami ya Allah, pintu hati kami ya Allah, agar kami yakin bahwa yang mengantarkan kami ke Baitullah bukan uang, bukan kedudukan, tetapi pertolongan-Mu ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang yakin bahwa pertolongan-Mu ada di atas segala-galanya. Tolong kami ya Allah, rahmati kami ya Allah, berkahi kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Matur nuwun Ibu, Bapak, matur nuwun. Ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih kepada Ustadz Husni Darajatun MPD atas ilmu dan doa yang telah dipanjatkan. Semoga nasihat beliau menjadi pelita bagi kita dalam 35 hari persiapan menuju Ramadan nanti. Kami selaku panitia memohon maaf apabila dalam penyambutan, mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan rangkaian acara ini adalah rangkaian acara yang kita nanti-nantikan. Untuk itu mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah, istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian acara hari ini, semoga kita bisa bertemu kembali. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.